Selamat datang di video materi pembahasan ilmu statistika. Kali ini kita akan membahas materi distribusi normal. Apa aja sih yang akan kita bahas? Yang kita akan bahas kali ini adalah pengertiannya. Lalu yang kedua, karakteristik dari distribusi normal. Lalu yang ketiga adalah aturan empirisnya. Lalu yang keempat adalah parameternya. Parameter dari distribusi normal. Yang pertama, distribusi normal. Pengertiannya, distribusi normal merupakan sebuah fungsi probabilitas yang menunjukkan distribusi atau penyebaran suatu variabel. Fungsi tersebut umumnya dibuktikan oleh sebuah grafik simetris yang disebut kurva lonceng atau bell curve. Saat menandakan distribusi yang merata, kurva akan memuncak di bagian tengah dan melandai di kedua sisinya dengan nilai yang setara. Lalu yang kedua selanjutnya adalah karakteristik. Apa sih karakteristik dari distribusi normal? Karakteristik dari distribusi normal adalah memiliki nilai mean, median, dan modus yang sama. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah simetris atau unimodal. Lalu yang ketiga adalah jumlah luas daerah di bawah kurva normal bernilai 1, yakni setengah di sisi kiri dan setengah di sisi kanan. Lalu yang keempat adalah masing-masing ekor kurva di kedua sisi memanjang tak terbatas. Nah, agar bisa lebih memahami dari karakteristiknya, kita akan melihat dari grafik dari distribusi normal. Berikut adalah grafik distribusi normal. Kita akan bahas dulu ya karakteristik dan grafiknya. Kita ulang yang pertama. Memiliki nilai mean, median, dan modus yang sama. Lalu yang kedua simetris atau unimodal. Nah, kita lihat dari grafiknya. Grafik ini adalah simetris, di mana tanjakannya atau lengkungan ke atasnya ini berada tepat di tengah-tengah di titik 0 gitu. Tidak berada lebih ke kiri atau lebih ke kanan. Simetris. Kenapa bisa simetris seperti ini? Karena nilai mean, median, dan modusnya sama. Lalu karakteristik yang ketiga. Jumlah luas daerah di bawah kurva normal bernilai 1, yakni setengah di sisi kiri dan setengah di sisi kanan. Maksudnya apa? Kita lihat. Jumlah luas daerah di bawah kurva normal bernilai 1. Jadi ini kurva normal. Nah, jadi jumlah nilai yang ada di bawahnya di antara kurva normal dan sumbu X atau garis horizontal ini luasnya bernilai 1. Nah, karena ini bersifat simetris, yaitu membelah dua sama-sama besar gitu ya, maka yang setengah di sisi kiri bernilai setengah dan setengah lagi bernilai setengah di sisi kanan, seperti itu. Lalu kita lihat ke karakteristik yang keempat. Masing-masing ekor kurva di kedua sisi memanjang tak terbatas. Maksudnya apa? Kita lihat nih, di sini kan infinity ya, hingga minus infinity dan hingga nilai plus infinity gitu ya. Nah, garis ini, kurva ini mau sampai kapanpun, mau sampai ujung manapun, mau ke arah minus atau maupun ke arah kanan atau plus gitu ya, ini tidak akan menyentuh si sumbu X-nya, sumbu horizontalnya. Mungkin hanya akan berdampingan atau berdekatan, tapi tidak akan menyentuh. Meskipun sampai nilai berapapun gitu ya. Makanya di sini simbolnya minus infinity dan plus infinity. Dan sini pun terdapat kayak jarak gitu ya antara sumbu X dan si kurvanya gitu. Makanya karakteristik yang keempat adalah masing-masing ekor kurva di kedua sisi memanjang tak terbatas. Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang aturan empiris. Nah, kalau di distribusi normal terdapat sejumlah kondisi yang dipastikan bernilai benar gitu. Yakni sebagian data yang ditunjukkan dalam persentase. Jadi ada beberapa persen gitu ya. Nah, data-data yang beberapa persen ini akan berada di suatu angka standar deviasi tertentu dari nilai mean gitu ya. Nah, untuk dari poin-poin aturan empirisnya sendiri gitu ya,
Yang pertama, jika nilai standar deviasi sebesar 1, maka sebanyak 68% nilai data akan berada di dalamnya. Lalu yang kedua, jika nilai standar deviasi sebesar 2, maka sebanyak 95% nilai data akan berada di dalamnya. Lalu yang ketiga, namun apabila nilai standar deviasi sebesar 3, maka sebanyak 99,7% nilai data akan berada di dalamnya. Untuk bisa lebih memahami aturan empiris ini, kita akan lihat kurva sebagai berikut. Udah saya blok-blok warnanya biar lebih gampang memahaminya gitu ya. Yang pertama gitu, kita baca lagi. Jika nilai standar deviasi sebesar 1, maka sebanyak 68% nilai data akan berada di dalamnya. Jadi di sini adalah nilai mean 0 ya. Nah, antara nilai deviasi sebesar 1 dan nilai deviasi sebesar min 1, di antara nilai-nilai ini, jumlah nilai datanya tuh di sini tuh ada 68% di sini tuh. Nah, lalu yang kedua, jika nilai deviasi sebesar 2 dan jika sampai nilai minus 2 nilai standar deviasinya, maka nilai data yang ada di dalamnya itu di antara berarti dari sini sampai sini itu adalah 95% ini. Lalu yang ketiga, jika nilai standar deviasi sebesar 3 hingga nanti di sini yang minus 3, nah jumlah data dari sini sampai sini itu sebesar 99,7%. Nah, itulah yang dimaksud dengan aturan empirisnya gitu. Jadi di sini tuh terdapat sejumlah kondisi yang dipastikan bernilai benar gitu. Nah, di sini ada presentasi yang mengacu kepada nilai standar deviasi gitu. Nah, setelah kita mengetahui tentang aturan empirisnya, pengertian karakteristik, maka kita sudah bisa memahami apa sih parameter dari distribusi normal. Parameter dari distribusi normal adalah nilai mean dan nilai standar deviasi. Nah, jika nilai mean itu berubah-berubah gitu ya, maka tidak akan berada di tengah gitu ya. Maka nilai mean ini tuh mengatur titik tengahnya gitu, mengatur kesimetrisannya gitu. Sedangkan nilai deviasinya itu mengatur bentuk tinggi kurvanya gitu. Jadi misalkan bentuk nilai standar deviasinya tinggi, maka penyebaran nilai data juga tinggi sehingga bentuk si kurvanya itu berubah gitu. Bentuk kurva dari distribusi normal tuh berubah gitu. Selanjutnya kita mungkin akan ngebahas dari contoh penerapan aturan empiris ya. Nah ini, telah terkumpul data nilai hasil ujian mata pelajaran bahasa Inggris dari kelas A dengan rata-rata nilainya adalah 60 dan dengan nilai standar deviasinya sama dengan 5. Nah, kita pakai aturan empiris yang tadi. Nah, ini pakai grafik yang tadi aja biar lebih gampang memahaminya. Nah, kita lihat di soal rata-rata nilai dari kelas A adalah 60, maka si meannya di sini adalah 60 ya. Lalu standar nilai deviasinya 5 gitu. Maka untuk nilai di sininya yang satunya ini adalah 60 tambah 5 atau 60 tambah 1 kali 5 karena berada di 1 gitu ya, di nilai standar deviasi 1 gitu. Maka sama dengan 65. Pun sama dengan yang sebelahnya yaitu 60 dikurangi 1 kali nilai standar deviasi yaitu 5 sama dengan 55 gitu. Jadi 60 kurang 5 sama dengan 55. Nah, maka jumlah nilai data atau jumlah anak yang mempunyai nilai 55 sampai 65 maka sebanyak 68% orang gitu. Dari jumlah total kelasnya gitu. Lalu yang kedua, untuk nilai standar deviasinya yaitu berarti 60 tambah 2 kali 5 sama dengan 70. Lalu pun sama dengan yang minusnya berarti 60 kurangi 2 kali 5 sama dengan 50. Jadi anak-anak atau jumlah anak yang mempunyai nilai 50 sampai 70 rentang segitu sebanyak 95%. Lalu untuk yang selanjutnya berarti 60 kali 3 ditambah 3 kali 5 sama dengan 75 pun sama berarti 60
dikurangi 3 kali 5. 5 tuh nilai standar deviasinya ya. Ingat ya yang di soal sama dengan 45. Jadi tentang jumlah anak yang mempunyai nilai 45 sama dengan 75 sebanyak 99,7%. Nah, seperti itu ya. Jadi setelah kita mempelajari gitu ya tentang data aturan empirisnya gitu, sekarang ini adalah contoh penerapannya. Menurut saya sekian dulu untuk materi pembahasan distribusi normal. Mungkin akan kita lanjutkan di lain kesempatan. Mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun kesalahan. Semoga bermanfaat ilmunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.